Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad Nursyad illallah sirri wa sirri fi sirri la Allahu asma wal sifati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was zahiru. La haula wa la quwwata illa billah. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat as-sehat jasmani dan rohani, rahmat panjang umur insya Allah, serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, jumpa lagi dengan saya Samsudin Al-Hafiz di channel Ma'rifat Tasawuf. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan awal mula Allah bertajalli. Ketika kita berbicara awal mula Allah bertajalli, maka disinilah akan kita menemukan rahasia titik ba. Saudara-saudara, sudah saatnya saya menyampaikan, karena selama ini kita hanya disajikan satu cerita tentang Allah bertajalli. Kita hanya disajikan satu cerita tentang titik ba, tapi kita tidak pernah mendapat satu penjelasan proses Allah bertajalli atau seperti apa titik ba. Kenapa dikatakan titik ba? Karena ba itu berasal daripada titik, maka disebutlah titik ba. Apa itu ba? Nanti kita jelaskan, subhanallah. Sebelum saya menjelaskan prakteknya atau proses bertajalli, saya akan menjelaskan, sudah saya tulis, perhatikan ini saudara. Nah ini ada kosong, ada titik, ada alif, ada ba. Ya perhatikan, karena ini semua ada maknanya. Ada kosong, ada titik, ada alif, ada ba. Subhanallah. Ini baru gambarannya, tapi ada prosesnya. Kosong menunjukkan belum ada siapa-siapa. Kalau belum ada siapa-siapa, tidak perlu cerita dulu. Ini berat. Yang ingin saya cerita di sini, pertama kali Allah bertajalli. Subhanallah. Kosong artinya belum ada siapa-siapa. Setelah ingin diketahui, lalu dia bertajalli menjadi titik. Ketika dia bertajalli, apa kata? Katanya maka muncullah titik itu.
Titik inilah yang sebenarnya disebut nurjat, atau juga bisa disebut Ahmad. Kenapa disebut Ahmad? Karena dia A. Makanya kalau titip itu alif di atas A dibaca A. Subhanallah. Setelah titik ini bertajalli lagi menjadi alif, atau nurullah menjadi alif. Titik menjadi alif, lalu disebutlah nurullah. Setelah alif ini bertajalli menjadi ba, maka disebutlah Nur Muhammad. Sekali lagi saya perjelas, titik bertajalli menjadi alif, artinya menetes. Lalu tetesan ini di bawah ini bertajalli lagi menjadi ba. Titik disebut nurjat, alif disebut nurullah, ba disebut Nur Muhammad. Ini baru Nur Muhammad dulu. Kan ada juga Nur Insang. Nanti saya sampaikan. Lalu di mana prosesnya? Proses Allah bertajalli pertama-tama ada di mana orang tua kita berhubungan. Di mana orang tua kita berhubungan? Setelah orang tua kita berhubungan, setelah titik itu mau muncul, atau air mani itu mau muncul, di dalam hati, disengaja atau tidak disengaja, berkata lalu muncullah air mani itu. Air mani itu muncul keluar, disebut titik. Setelah air mani menetes ke dalam rahim ibu, maka disebut alif. Subhanallah. Di ujung alif inilah ada titik, itulah bertajalli lagi menjadi ba. Melalui proses. Apa itu ba? Bayi. Bayi. Perhatikan bayi dalam kandungan itu melengkung begini seperti ba. Perhatikan saudara semua. Kalau mau lebih tahu, coba diketik di Google itu posisi bayi dalam kandungan. Setelah tadi bayi ini sudah menjadi ba, disebut Nur Muhammad, lalu dia keluar, artinya setelah dia keluar ke alam dunia atau lahir ke alam dunia, maka disebutlah Nur Insan. Jadi di sini prosesnya. Di sini juga yang dikatakan wal awal wal akhir wal batin was sahir. Apa yang dimaksud? Titik itu yang awal, titik itu juga yang akhir. Titik itu juga yang batin, titik itu juga yang nampak. Coba perhatikan saudara. Saya gambarkannya supaya jelas ya. Perhatikan ini. Mudah-mudahan nampak. Nah, pertama nempel titik. Lalu ke bawah. Ini titik lagi ini. Di bawah ini. Nah, pertama titik menjadi alif. Secara pandangan mata tidak nampak titik. Kenapa? Karena dia sudah bertajalli menjadi alif.
Artinya alif ini semua adalah titik. Dibawa titik lagi. Nah, titik yang terakhir inilah dibawa menjadi ba melalui proses. Jadi dia yang awal, dia juga yang tidak nampak, dia juga nampak, dia juga yang akhir. Huwal awalu wal akhiru wal batinu was zahiru. Supaya kita tidak sekedar bercerita atau tidak sekedar mendengar cerita. Jujur, saya diajari kakek saya bukan cerita. Kalau saya belajar hanya cerita, maka saya akan menjadi guru cerita, bukan menjadi juru, bukan menjadi guru jalan atau proses. Barang siapa belajar cerita, maka dia akan tahu cerita dan akan menjadi guru cerita. Jadi di sini prosesnya, saudara. Lalu kenapa manusia itu lahir punya nafsu, punya kehendak, punya cinta, punya rasa, punya nikmat, dan lain sebagainya? Kenapa? Karena memang prosesnya di situ. Lahir dari cinta, nafsu, nikmat rasa, kehendak. Artinya apa? Artinya air mani itu muncul daripada cinta, nafsu, lalu nikmat, rasa. Di situ semua. Kalau dicerita secara panjang ceritanya. Sama dengan kita ketika kita menanam pisang, maka tumbuh pisang. Kenapa kita punya cinta, punya nafsu, punya rasa? Apa sebab? Karena memang kita proses dari situ. Subhanallah. Jadi kalau kita mau bicara tentang tajalli, maka kita tidak bisa mengingkari bahwa sesungguhnya kita ini kenyataan Allah. Pertama, tidak ada kosong. Kosong itu bertajalli menjadi titik. Titik itu bertajalli menjadi alif. Alif itu bertajalli menjadi ba. Subhanallah. Apa artinya ba? Kenapa disebut ba? Ba, bayi. Setelah keluar, apa sebutannya? Disebut lagi anak. A, ba. Titik, ba. Ini yang perlu kita jelaskan, saudara. Jadi jangan kita hanya sekedar bercerita, tidak tahu jalannya. Kenapa disebut bertajalli? Dari mana prosesnya? Ya dari sini. Sebelum kita lahir ke dunia, kita tidak tahu apa-apa. Entah kita di mana, kosong. Semoga kita semua sadar bahwa sesungguhnya kita tidak ada. Yang ada hanya Allah. Sekalipun Tuhan itu bertajalli menjadi manusia, tapi bukan berarti manusia itu adalah Tuhan. Bukan. Makanya kita betul-betul memahami ini. Hamba tetap hamba, Tuhan tetaplah Tuhan. Artinya apa? Hamba tidak bisa menjadi Tuhan. Tapi Tuhan bisa menjadi hamba. Apa sebab? Dia tidak terbatas. Dia maha segalanya. Kenapa dikatakan dia maha segalanya? Karena tidak terbatas. Apapun dia kehendaki, insya Allah bisa. Sekali lagi, saudara, inilah asal kejadian,
awal mula Allah bertajalli. Semoga difahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.